Apakah anak Anda sering menangis meraung-raung hanya karena mainannya rusak? Atau mungkin mereka sedih sampai menangis karena kalah bermain atau mendapat nilai yang kurang memuaskan? Sebenarnya itu wajar sekali. Tapi, bagaimana kalau saya katakan bahwa ada rahasia kuno, semacam kode superhero, yang bisa mengubah tangisan itu menjadi kekuatan dan kekecewaan menjadi pelajaran yang berharga? Bagaimana jika kita bisa mengajari anak kita untuk tidak hanya menjadi cerdas, tapi juga bijaksana? Tidak hanya kuat, tapi juga tak terkalahkan? Hari ini, kita akan membahas stoikisme untuk anak-anak. Dan saya berjanji, ini bukan kuliah filsafat yang membosankan. Kita akan mengungkap alat-alat praktis yang bisa membantu anak Anda membangun benteng di dalam dirinya, sebuah pertahanan yang mampu menahan badai kehidupan apapun. Tetaplah bersama kami, dan Anda akan tahu bagaimana cara membesarkan seorang pahlawan super emosional yang sesungguhnya. Pertama-tama, mari kita hancurkan satu mitos. Ketika kita mendengar kata stoik, kita sering membayangkan seseorang yang tanpa emosi, cuek, dan tidak peduli pada apapun. Ini sama sekali salah. Lupakan buku-buku teks yang membosankan dan orang-orang tua berjanggut yang memakai toga. Kaum stoik bukan hanya filsuf, tapi mereka adalah orang-orang yang beraksi. Kaisar, seperti Marcus Aurelius, yang memerintah kerajaan yang sangat besar. Dramawan, seperti Seneca, yang merupakan penasihat kaisar. Bahkan budak, seperti Epictetus, yang kebijaksanaannya bertahan melintasi zaman. Mereka hidup di dunia yang penuh dengan kekacauan, peperangan, dan ketidakpastian. Dan mereka menciptakan sistem yang sangat praktis untuk mempertahankan ketenangan, kejernihan pikiran, dan kekuatan spiritual. Rahasia utama mereka sederhana, namun jenius. Kita tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di sekitar kita, cuaca, tindakan orang lain, atau hal-hal acak. Tapi kita benar-benar selalu bisa mengontrol bagaimana kita bereaksi terhadap peristiwa-peristiwa tersebut. Dan justru di celah kecil antara kejadian dan respons kita, disitulah letak kekuatan terbesar manusia. Dan kekuatan inilah yang bisa kita hadiahkan kepada anak-anak kita. Nah, mari kita mulai dari mana? Kunci utama, kunci yang paling penting menuju kekuatan super ala Stoa adalah apa yang mereka sebut lingkaran kendali. Ini adalah konsep yang sangat sederhana, namun dampaknya luar biasa. Coba ajak anak Anda membayangkan dua buah lingkaran, satu di dalam yang lain. Di lingkaran kecil, yang ada di dalam, kita letakkan semua hal yang bisa kita kendalikan sepenuhnya. Ini termasuk pikiran kita, kata-kata kita, tindakan kita, sikap kita terhadap sesuatu, dan seberapa besar usaha yang kita berikan. Sementara itu, di lingkaran besar, yang di luar, masuklah semua hal lainnya. Misalnya, cuaca di luar jendela, kata-kata dan tindakan orang lain, bahkan orang terdekat sekalipun, hasil pertandingan sepak bola, atau hal-hal seperti cangkir kesayangan yang pecah atau teman yang menolak ajakan bermain. Para filsuf Stoa mengajarkan, seluruh energi dan semua kekuatan kita harus dicurahkan hanya pada apa yang ada di dalam lingkaran kecil. Usaha untuk mengubah apa yang ada di lingkaran luar itu sama saja seperti mencoba menghentikan hujan dengan berteriak. Sia-sia dan hanya melelahkan. Jelaskan pada anak dengan analogi sederhana. Kamu tidak bisa memaksa matahari untuk bersinar, tapi kamu bisa memilih apakah kamu akan membawa payung dan sepatu bot agar bisa melompat-lompat dengan gembira di genangan air. Ini adalah pergeseran pola pikir mendasar yang mengangkat beban tanggung jawab yang sangat besar dari hal-hal yang tidak bisa ia kendalikan, sekaligus memberikan kekuasaan yang nyata atas kehidupannya sendiri. Mari kita langsung praktikkan lingkaran kontrol ini. Bayangkan tragedi umum yang sering terjadi pada anak-anak. Mainan favorit mereka rusak. Reaksi spontannya adalah tangis, amukan, dan teriakan. Ini curang, aku mau yang baru. Itu adalah upaya naluriah untuk mengendalikan lingkaran luar, yaitu fakta yang sudah terjadi. Daripada langsung memarahi atau mencoba menenangkan, coba ajukan pertanyaan stoik ini. Mari kita cari tahu, apa yang bisa kita kendalikan dalam situasi ini, dan apa yang tidak bisa kita kendalikan. Dia tidak bisa membuat mainan itu kembali utuh. Itu di luar kendalinya. Itu adalah sebuah fakta. Lalu, apa yang bisa dia kendalikan? Tindakan dan reaksinya. Dia bisa mencoba memperbaikinya. Atau, dia bisa menyimpannya di kotak sebagai kenang-kenangan. Dia juga bisa menciptakan permainan baru dengan mainan yang lain. Dia boleh saja bersedih sebentar, itu wajar. Tetapi setelah itu, dia memutuskan untuk tidak membiarkan mainan yang rusak ini merusak sisa hari yang ia miliki.
Tugas Anda adalah mengalihkan perhatiannya secara perlahan dari kemarahan yang tidak berguna menuju hal-hal yang benar-benar berada dalam kekuasaannya. Ini bukan berarti dia tidak boleh merasa kecewa. Kaum Stoik sendiri tidak pernah menyangkal adanya emosi. Artinya, dia belajar untuk tidak terjebak dalam kekecewaan tersebut, melainkan bertindak dengan fokus pada apa yang bisa ia ubah. Inilah langkah pertama menuju ketangguhan yang tak tergoyahkan. Senjata ampuh berikutnya dalam arsenal seorang Stoik kecil adalah kemampuan mengubah hambatan menjadi jalan. Marcus Aurelius pernah menulis, hambatan dalam bertindak justru memajukan tindakan itu sendiri. Apa yang menghalangi jalan menjadi jalan itu sendiri. Lalu, apa artinya ini bagi seorang anak? Bayangkan anak Anda sedang asik membangun menara dari balok. Lalu tiba-tiba adik laki-laki atau perempuan berlari lewat dan merobohkannya. Reaksi pertamanya pasti marah dan kesal. Hambatannya sangat jelas. Tapi, justru disinilah letak peluang untuk berlatih. Kita bisa mengajarkan anak untuk melihat hal ini bukan sebagai bencana, melainkan sebagai tantangan baru. Aha, menaranya hancur. Ini hambatan. Bagaimana saya bisa memanfaatkannya? Mungkin saya bisa membangun 2 menara yang lebih kecil, atau saya bangun benteng di sekitar lokasi menara tadi untuk melindunginya, atau bahkan ini adalah kesempatan untuk mengajak adik membangun bersama. Pendekatan semacam ini mengubah segalanya. Masalah yang tadinya memicu frustrasi, kini berubah menjadi teka-teki yang kreatif. Ini mengajarkan anak tentang fleksibilitas mental dan kemampuan beradaptasi. Jelaskan padanya bahwa pahlawan paling menarik dalam dongeng dan permainan adalah mereka yang berhasil mengatasi rintangan paling sulit. Sang naga bukanlah akhir dari perjalanan seorang kesatria, melainkan tugas utamanya. Dengan menyelesaikannya, dia menjadi lebih kuat. Lalu, bagaimana jika kita menghadapi peristiwa yang benar-benar menjengkelkan, yang tidak bisa kita ubah menjadi semacam permainan? Misalnya, rencana perjalanan ke taman hiburan yang sudah lama dinantikan harus dibatalkan karena hujan. Nah, disinilah konsep yang disebut kaum Stoa sebagai amor fati, atau cinta pada takdir, menjadi solusinya. Kedengarannya rumit, tapi intinya mudah. Belajarlah menerima apa yang tidak dapat kita ubah. Bahkan cobalah mencari hal positif di baliknya. Ini tidak berarti kita harus senang melihat hujan turun. Ini berarti kita menerima faktanya. Hujan, perjalanan dibatalkan. Ini adalah kenyataan. Kemudian kita bertanya, baiklah, karena ini sudah terjadi, hal menyenangkan apa yang bisa kita lakukan sebagai gantinya? Mungkin ini adalah kesempatan emas untuk membuat bioskop rumahan dengan popcorn, membangun benteng raksasa dari bantal dan selimut, atau belajar membuat kue. Intinya adalah, jangan buang energi untuk melawan kenyataan, tetapi terima situasi tersebut dan bertindak sesuai dengan kondisi baru. Tunjukkan pada anak Anda melalui contoh pribadi. Alih-alih menghela napas dan mengeluh tentang cuaca, katakan dengan penuh semangat, "Wah, hujan! Ini berarti hari ini adalah hari petualangan di dalam rumah." Dengan cara ini, Anda mengajarkan mereka untuk tidak menjadi korban keadaan, melainkan menjadi pengendalinya. Dan inilah yang disebut mencintai takdir Anda, bagaimanapun keadaannya saat ini. Teknik Stoa lain yang mungkin sedikit tidak terduga, namun sangat efektif, adalah premeditatio malorum, atau bisa kita sebut merenungkan hal buruk sebelumnya. Jangan kaget, ini bukan tentang menakut-nakuti anak atau malah menjadikannya pesimis, justru sebaliknya. Ini adalah latihan mental yang mempersiapkan diri kita menghadapi kemungkinan kesulitan, sehingga membuat masalah tersebut terasa tidak terlalu menyeramkan. Misalnya, ketika anak cemas sebelum ujian sekolah, ia mungkin khawatir, bagaimana kalau nilai saya jelek? Daripada mengatakan, jangan pikirkan hal buruk itu, cobalah pendekatan yang berbeda. Tanyakan, oke, mari kita bayangkan sebentar, kamu benar-benar mendapat nilai jelek. Apa hal terburuk yang bisa terjadi? Anak akan menjawab, Mama pasti kecewa. Jawab, ya, Mama mungkin kecewa, tapi hanya 5 menit. Setelah itu, Mama akan tetap menyayangimu sebesar ini. Apalagi, guru akan memarahi saya. Mungkin, tapi pelajaran itu akan segera berakhir. Lalu apalagi? Setelah melalui rangkaian ini, anak akan menyadari bahwa skenario terburuk sekalipun, itu bukanlah kiamat atau akhir dari dunia. Kemudian alihkan pembicaraan ke jalur yang konstruktif. Nah, sekarang mari kita pikirkan, apa yang ada di dalam kendalimu agar hal ini tidak terjadi? Bisakah kamu mempersiapkan diri dengan baik? Bisakah kamu tidur cukup sebelum ujian? Teknik ini efektif mengurangi tingkat kecemasan,
karena ketidakpastian jauh lebih menakutkan daripada skenario negatif yang sudah kita pikirkan secara matang. Anak pun akan yakin bahwa ia mampu menghadapi hasil apapun. Mari kita bahas soal kebajikan, virtue. Bagi para filsuf Stoa, satu-satunya kebaikan yang sesungguhnya adalah kebajikan itu sendiri. Sebaliknya, kejahatan yang sejati hanyalah aib atau cacat moral, vice. Semua hal lain, kesehatan, uang, reputasi, bahkan hidup dan mati, mereka golongkan sebagai hal-hal yang netral atau adiaphora. Lalu, bagaimana kita menjelaskan konsep ini pada anak? Mudah saja. Yang penting bukanlah seberapa banyak mainan yang ia miliki, itu adalah hal netral, melainkan apakah ia mau berbagi. Itu adalah kebajikan. Yang penting bukanlah apakah ia memenangkan pertandingan tersebut. Itu adalah hal netral. Tetapi apakah ia bermain jujur dan memberi selamat kepada pemenang. Itu adalah kebajikan. Alihkan fokus dari capaian eksternal menuju kualitas internal. Pujilah anak bukan karena ia mendapatkan nilai sempurna, tetapi karena ketekunannya mempersiapkan pelajaran tersebut. Bukan karena kemenangannya dalam kompetisi, tapi karena keberaniannya untuk ikut serta dan pantang menyerah. Ketika anak mengeluh, misalnya, si Petia mengejekku, tanyakan, apa yang Petia katakan itu berada di luar kendalinya? Lalu, apa yang berada dalam kendalimu? Bagaimana seharusnya seseorang yang berani dan berhati baik bereaksi? Ini mengajarkan anak untuk tidak bergantung pada penilaian eksternal, melainkan pada kompas moral internalnya sendiri. Ia mulai memahami bahwa nilainya sebagai individu tidak ditentukan oleh kesuksesan atau kegagalannya, melainkan oleh karakternya. Hal ini menciptakan harga diri yang luar biasa kokoh, yang tidak akan mudah digoyahkan oleh pendapat orang lain maupun badai kehidupan. Teknik stoik lainnya yang luar biasa adalah metode yang disebut pandangan dari ketinggian, view from above. Ketika seorang anak menganggap masalahnya terasa begitu besar dan menghancurkan, ajak dia untuk bermain permainan imajinasi. Mari kita bayangkan, kita terbang tinggi sekali seperti burung. Kita lihat rumah kita, sekarang ia jadi sangat kecil. Kita terbang lebih tinggi lagi, dan kita lihat kota kita, bentuknya seperti peta. Lebih tinggi lagi, kita bisa melihat seluruh negara kita. Dan sekarang, kita sudah berada di luar angkasa, melihat seluruh planet kita, sebuah bola biru kecil. Nah, sekarang bayangkan, di bola ini, di kota ini, di rumah ini, ada seorang anak kecil yang sedang sedih karena... Lalu sebutkan masalahnya. Dari ketinggian seperti ini, masalah anak-anak, bahkan yang paling besar sekalipun, akan terasa tidak begitu signifikan. Teknik ini tidak bermaksud meremehkan atau menihilkan perasaan anak. Sebaliknya, ini membantu menempatkan masalah dalam konteks yang tepat dan melihat skala sebenarnya. Ini sangat efektif ketika anak sedang bertengkar dengan teman atau merasa cemas karena hal-hal kecil. Pandangan dari ketinggian mengajarkan kita tentang perspektif dan membantu kita menyadari bahwa sebagian besar kekhawatiran kita sehari-hari hanyalah titik-titik kecil di peta kehidupan yang luas. Ini menenangkan dan memberikan kesempatan untuk melihat situasi dengan pikiran yang lebih jernih dan tenang. Para Stoa banyak membahas bagaimana seharusnya kita berinteraksi dengan sesama. Mereka memperkenalkan konsep simpatheia, yang intinya adalah keterhubungan atau kesaling terkaitan antara segala sesuatu. Mereka meyakini bahwa kita semua adalah bagian dari satu kesatuan utuh, layaknya jari-jari pada satu tangan yang sama. Lalu, bagaimana kita menerapkan ajaran ini dalam mengasuh anak? Ajari anak untuk melihat orang lain sebagai teman atau rekan, bukan sebagai pesaing. Ketika anak marah kepada seseorang, ingatkan bahwa orang tersebut berbuat salah, kemungkinan besar bukan karena mereka jahat, melainkan karena mereka sedang khilaf, atau mungkin mereka sendiri sedang mengalami kesulitan. Filsuf Seneca pernah berkata, manusia adalah hal yang suci bagi sesama manusia. Jelaskan kepada anak bahwa saat kita membantu orang lain, kita juga sedang membantu diri kita sendiri, karena kita semua ibarat berada dalam satu perahu yang sama. Contohnya, jika ada teman sekelas yang mendapat nilai jelek dan terlihat sedih, ajak anak Anda untuk tidak malah bersenang-senang, melainkan berempati. Dorong dia untuk berkata, bayangkan betapa kecewanya dia sekarang. Mungkin dia butuh dukunganmu. Jika ada anak lain di taman bermain yang bertingkah kasar atau mendorong, katakan, mungkin belum ada yang mengajarinya cara bermain yang benar. Coba kita tunjukkan padanya bagaimana cara bermain bersama dengan gembira. Pendekatan semacam ini akan menghilangkan sifat menghakimi dan sebagai gantinya menumbuhkan belas kasih, empati, serta kebaikan. Anak akan mulai menyadari bahwa kita akan menjadi jauh lebih kuat saat kita bersatu daripada saat kita saling berhadapan.
Lalu, bagaimana kita menyikapi rasa sakit hati dan keinginan untuk membalas dendam? Ini adalah emosi yang sangat kuat, terutama di masa anak-anak. Para Stoa, bahkan dalam hal ini, memberikan nasihat yang bijak. Marcus Aurelius pernah menulis, "Pembalasan terbaik adalah dengan tidak menjadi seperti orang yang kau benci." Ini adalah pemikiran yang brilian dalam kesederhanaannya. Jika ada yang menghina anak Anda, dan dia ingin membalas hinaan itu, dia berarti menjatuhkan diri ke level si pengganggu. Dia membiarkan orang lain mengendalikan perilakunya. Itu adalah kelemahan. Lantas, di mana letak kekuatannya? Kekuatan ada pada kemampuan menjaga ketenangan diri atau self-control. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Ini bukan berarti menjadi orang yang lemah atau selalu mengalah. Ini berarti Anda berada di level yang lebih tinggi. Jelaskan kepada anak Anda, ketika seseorang mencoba membuatmu marah, itu seperti dia melempar bola berlumpur padamu. Jika kamu menangkapnya lalu melempar balik, kalian berdua akan sama-sama kotor. Namun jika kamu menghindarinya, lumpur itu hanya akan menempel pada orang yang melemparnya. Ajari dia untuk menanggapi agresi bukan dengan agresi balasan, tetapi dengan ketenangan atau bahkan humor. Pendekatan ini melucuti senjata si pengganggu dan, yang paling penting, membuat anak Anda tetap memegang kendali atas situasi tersebut. Dia tidak hanya bereaksi, melainkan bertindak. Dia memilih bagaimana bersikap dan tidak membiarkan orang lain mendikte aturannya. Inilah yang dinamakan kebebasan batin yang sesungguhnya. Mari kita bahas soal keluhan. Baik anak-anak maupun orang dewasa sering sekali mengeluh. Entah itu soal cuaca, makanan, atau pelajaran yang membosankan. Filosofi Stoa mengajarkan kita untuk menghilangkan kebiasaan ini, karena mengeluh sejatinya adalah pengakuan bahwa kita tidak berdaya. Saat kita mengeluh, kita hanya fokus pada hal-hal yang tidak kita sukai, dan hal-hal yang tidak bisa kita ubah. Ini hanyalah pemborosan energi. Daripada mengeluh, seorang penganut Stoa akan bertanya pada dirinya sendiri, dua hal. Apakah ini berada dalam lingkaran kendali saya? Dan apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasinya? Contoh, jika sup terasa hambar, apakah ada yang bisa dilakukan? Kita bisa minta sedikit garam atau menambahkan sesendok perasa. Jika itu tidak mungkin, maka kita harus menerimanya dan menghabiskan sup tersebut tanpa perlu mengeluh, menerima situasi apa adanya. Jika pelajaran di kelas terasa membosankan, adakah tindakan yang dapat diambil? Kita bisa mencoba mencari sudut pandang yang menarik darinya. Atau kita bisa mengajukan pertanyaan kepada guru untuk menghidupkan kembali diskusi. Apabila memang tidak ada yang bisa dilakukan, anggap saja ini adalah latihan kesabaran. Ajarkan anak untuk selalu mengganti keluhan dengan tindakan nyata atau penerimaan. Daripada mengatakan, "Aku bosan," lebih baik ganti dengan, "Apa yang bisa aku lakukan agar jadi seru?" Daripada, "Aku tidak mau mengerjakan PR," ganti dengan, "Bagaimana cara menyelesaikan tugas ini lebih cepat dan efektif, supaya aku bisa segera pergi bermain?" Pendekatan ini akan menumbuhkan sikap proaktif dan menjauhkan diri dari mentalitas sebagai korban abadi dari keadaan. Kaum Stoa sangat menghargai waktu pagi dan waktu malam. Pagi adalah waktu untuk persiapan mental, malam adalah waktu untuk analisis. Praktik ini sangat mudah diterapkan dalam kehidupan anak-anak. Di pagi hari, daripada langsung bermain gawai, luangkan 5 menit saja untuk berbincang. Tanyakan, apa rencana kamu hari ini? Tantangan apa yang mungkin muncul? Bagaimana kamu akan menyikapi jika ada hal yang tidak berjalan sesuai rencana? Ini semacam versi mini dari premeditasi hal buruk, premeditatio malorum. Anda tidak memprogramnya untuk gagal, melainkan mempersiapkannya menghadapi realitas, memberinya perangkat untuk memecahkan potensi masalah. Sementara di malam hari, sebelum tidur, lakukan kilas balik hari. Ajukan 3 pertanyaan sederhana, seperti yang dilakukan kaum Stoa. Apa yang sudah saya lakukan dengan baik hari ini? Apa yang bisa saya lakukan dengan lebih baik lagi? Kebajikan apa yang sudah saya tunjukkan hari ini? Atau justru tidak saya tunjukkan? Ini bukanlah interogasi, melainkan kegiatan introspeksi diri yang tenang dan bersahabat. Ini mengajarkan anak tentang refleksi, kesadaran diri, dan tanggung jawab atas tindakannya. Ia mulai memahami hubungan antara tindakan dan konsekuensinya. Praktik sederhana selama 10 menit di pagi dan malam hari ini secara fundamental dapat mengubah cara pandangnya terhadap hidup, menjadikannya lebih bermakna dan terkendali. Mari kita sentuh sedikit ya, tentang ketakutan akan kesalahan. Banyak anak yang merasa sangat takut jika mereka melakukan kesalahan, mendapat nilai buruk, atau sampai mengalami kekalahan. Ketakutan semacam ini bisa melumpuhkan mereka dan menghambat perkembangan diri.
Filsafat Stoa, Stoikisme, menawarkan cara pandang yang sama sekali berbeda terhadap kesalahan. Kesalahan bukanlah sebuah kegagalan total. Justru, itu adalah feedback atau umpan balik. Ini adalah informasi yang memberitahu kita apa yang perlu diubah atau dilakukan dengan cara lain. Epictetus pernah berkata bahwa kita harus melihat kehidupan seperti permainan bola. Tujuannya bukan sekadar menangkap bola bagaimanapun caranya, tetapi bermain dengan baik, anggun, dan sesuai aturan. Bola itu sendiri, yaitu hasilnya, nilainya, atau kemenangannya adalah hal yang bersifat netral. Namun, cara kita bermain, seberapa keras kita berusaha, bagaimana kita menerima baik kemenangan maupun kekalahan, itulah hal yang paling penting. Sampaikan kepada anak bahwa setiap ilmuwan, atlet, atau penemu hebat telah melakukan ribuan kesalahan sebelum akhirnya mereka berhasil mencapai kesuksesan. Kesalahan bukanlah cap buruk, melainkan anak tangga menuju penguasaan atau keahlian. Ketika anak membuat kesalahan, jangan langsung memarahinya. Justru, katakanlah, "Bagus sekali. Kita membuat kesalahan. Sekarang kita tahu apa yang tidak boleh dilakukan. Ayo kita pikirkan pelajaran apa yang bisa kita ambil darinya dan bagaimana kita bisa melakukannya lebih baik di lain waktu." Pendekatan semacam ini akan menghilangkan rasa takut, mendorong mereka untuk bereksperimen, dan memupuk apa yang kini kita sebut sebagai pola pikir bertumbuh. Growth mindset, KUM. Konsep penting lainnya adalah benteng batin, inner citadel. Kaum Stoa meyakini bahwa di dalam diri kita masing-masing terdapat benteng yang kokoh, sebuah benteng yang tak bisa ditembus oleh hinaan, kegagalan, ataupun pendapat orang lain. Benteng ini adalah akal sehat kita, hak kita untuk memilih, dan kemampuan kita untuk berpikir serta mengambil keputusan. Sebagai orang tua, tugas Anda adalah membantu anak menyadari dan memperkuat benteng ini. Caranya? Dengan terus mengingatkan mereka tentang lingkaran kontrol yang mereka miliki. Saat ada yang mengolok-oloknya, ingatkan. Perkataan orang lain hanyalah kerikil yang dilemparkan ke dinding bentengmu. Kerikil itu tidak akan bisa melukaimu, kecuali jika kamu sendiri yang membuka gerbang dan membiarkannya masuk. Reaksimu adalah gerbangmu. Kamu yang memutuskan, apakah kamu akan membukanya atau tidak. Ketika ia kecewa karena kegagalan, katakan padanya, kegagalan itu terjadi di luar, di dunia eksternal. Tapi di dalam benteng batinmu, kamu masih bisa tetap kuat, tenang, dan siap untuk mencoba lagi. Metafora ini sangat mudah dipahami anak-anak. Ini memberi mereka rasa aman dan kontrol diri. Mereka mulai mengerti bahwa kebahagiaan dan ketenangan mereka tidak tergantung pada peristiwa di luar, melainkan pada apa yang terjadi di dalam kepala mereka sendiri. Dan ini adalah hadiah paling berharga yang bisa Anda berikan kepada mereka. Prinsip stoisisme juga mengajarkan kita untuk menghargai apa yang kita miliki, di sini dan saat ini juga. Ini adalah penangkal terhadap racun nafsu yang tak pernah puas, yang selalu menuntut, "Saya mau lagi." Anak-anak seringkali terfokus pada kekurangan mereka, mainan baru yang dimiliki teman, atau liburan mewah seperti yang didapat teman sekelasnya. Kaum Stoa mempraktikkan apa yang disebut visualisasi kerugian, visualisasi negatif. Namun tentu saja kita terapkan dalam dosis yang lembut untuk anak-anak. Tujuannya bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk menanamkan rasa syukur dan apresiasi. Contohnya, ketika malam hari kita menidurkan mereka, kita bisa berkata, "Bayangkan, betapa beruntungnya kita punya kasur yang hangat dan nyaman ya, padahal di luar sana ada banyak orang yang tidak memilikinya." Atau saat makan malam, "Wah enaknya, coba kita bayangkan sebentar saja, jika makanan seenak ini tidak ada, syukurlah kita punya makanan ini." Kebiasaan ini, jika dilakukan tanpa menggurui, melainkan sebagai sebuah permainan atau rutinitas, akan mengajarkan arti bersyukur. Ini mengalihkan fokus dari apa yang kurang menjadi apa yang melimpah. Anak akan mulai menyadari dan mensyukuri hal-hal sederhana. Makanan lezat, punya tempat tinggal yang nyaman, pelukan orang tua, dan kesempatan bermain bersama teman. Hal ini tidak menjadikan mereka pasif. Mereka tetap bisa memiliki ambisi dan berjuang untuk mendapatkan lebih. Namun, mereka belajar bagaimana menjadi bahagia dengan apa yang sudah mereka genggam saat ini. Dan itulah fondasi yang kokoh untuk merasakan kesejahteraan dan kebahagiaan yang stabil seumur hidup. Mari kita bahas soal kata-kata. Kaum Stoa, Stoik, sangat menguasai seni berbicara, dan mereka memahami betul kekuatan sebuah ucapan. Mereka mengajarkan untuk bicara seperlunya, fokus pada intinya, dan bertanggung jawab penuh atas setiap kata yang terucap. Bagaimana cara menanamkan prinsip ini pada anak?
Yang pertama, jauhkan mereka dari obrolan kosong dan kebiasaan bergosip. Jelaskan bahwa membicarakan orang lain di belakang mereka adalah perbuatan yang tidak berkelas dan sia-sia. Itu hanya membuang waktu dan energi untuk hal-hal yang memang di luar kendali kita. Yang kedua, ajari mereka untuk cermat dalam memilih kata. Daripada mengatakan, hari ini kacau, tanyakan padanya, apa persisnya yang terjadi? Apakah pensilmu patah sehingga kamu belum selesai menggambar? Mari kita sebut masalah itu sesuai dengan namanya. Ini sangat membantu agar mereka tidak mudah menganggap remeh hal-hal kecil, di mana satu masalah kecil bisa membuat seluruh dunia terasa memusuhi kita. Yang ketiga, dan ini yang paling krusial, ajari mereka bahwa kata-kata mereka adalah kehormatan diri mereka. Jika mereka sudah berjanji, mereka harus menepatinya, bukan karena takut dihukum, tapi karena menjadi orang yang memegang teguh perkataan adalah perwujudan kebajikan. Ini akan membentuk integritas diri dan rasa hormat terhadap diri sendiri dan orang lain. Orang yang kuat tidak akan pernah mengobrol janji atau membuang kata-kata mereka. Dan prinsip ini sangat bisa, bahkan wajib, diajarkan sejak usia dini. Bagaimana filsafat stoisisme bisa membantu kita mengelola amarah? Amarah adalah salah satu emosi yang paling destruktif dalam hidup kita. Seneca, seorang filsuf stoik, mendedikasikan seluruh risalah untuk topik ini. Ia bahkan menganggap amarah sebagai kegilaan sesaat. Metode stoik utama untuk memerangi amarah adalah dengan jeda, pause. Ketika seorang anak mulai mendidih karena emosi, ajarkan mereka aturan sederhana ini. Berhenti, ambil 3 napas dalam-dalam, tarik dan hembuskan, sebelum kamu mengucapkan atau melakukan apapun. Teknik sederhana ini menciptakan celah penyelamat antara pemicu peristiwa dan reaksi yang akan muncul. Dalam beberapa detik tersebut, dorongan amarah yang pertama akan mereda dan akal sehat kita bisa mengambil alih kendali. Setelah anak itu sedikit lebih tenang, kita bisa menganalisis situasinya. Tanyakan, apa sebenarnya yang membuatmu marah? Apakah ekspektasimu realistis? Apakah kejadian ini benar-benar seburuk yang terlihat pada detik pertama? Jelaskan padanya bahwa amarah hampir selalu didasarkan pada penilaian yang keliru. Kita marah ketika kita merasa diperlakukan tidak adil atau ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang seharusnya. Namun, stoisisme mengajarkan bahwa dunia tidak berutang apapun kepada kita. Hal-hal memang terjadi begitu saja. Tugas orang bijak adalah tidak marah pada kenyataan, melainkan menerimanya dan bertindak secara rasional. Ini adalah keterampilan yang memerlukan latihan, tetapi nilainya tak terhingga. Mari kita telaah satu lagi gagasan penting. Perbedaan antara apa yang dikatakan kepada kita dan bagaimana kita menyikapi atau memikirkannya. Epictetus pernah berkata, yang menyiksa manusia bukanlah kejadian itu sendiri, melainkan penilaian kita terhadap kejadian tersebut. Ini adalah kuncinya. Bayangkan skenario ini. Seseorang berkata kepada anak Anda, dasar bodoh. Frasa itu sendiri hanyalah deretan bunyi. Kalimat itu baru akan terasa menyakitkan jika si anak setuju dengan ucapan tersebut. Jika dia berpikir, dia benar, aku memang bodoh. Ajarkan anak Anda untuk memisahkan dua hal ini. Fakta, seseorang mengucapkan kata-kata itu, dan penilaian, dia yang memutuskan apakah akan tersinggung atau tidak. Kita bisa menggunakan perumpamaan. Jika ada orang yang menyebutmu buaya hijau, kamu pasti tidak akan sedih, kan? Kamu hanya akan menganggapnya sedang mengoceh yang tidak jelas. Lalu, mengapa kamu sedih ketika dia menyebutmu bodoh? Itu juga hanya pendapatnya, yang bisa saja salah. Ini mengajarkan anak untuk tidak terlalu memasukkan perkataan orang lain ke dalam hati. Dia mulai memahami bahwa tidak ada yang bisa menyakitinya tanpa seizin dirinya sendiri. Keadaan emosionalnya adalah pilihannya. Pemahaman ini akan memberinya perlindungan yang luar biasa dari ejekan dan kritik. Stoisisme adalah filosofi yang berorientasi pada tindakan. Tidak ada gunanya hanya mengetahui prinsip-prinsip ini, kita harus mengamalkannya setiap hari. Oleh karena itu, penting bagi kita tidak hanya menceritakan ide-ide ini kepada anak, tetapi juga membantu mereka menerapkannya. Ciptakanlah kode etik stoik kecil, beberapa aturan sederhana yang bisa Anda pajang di tempat yang mudah terlihat. Contohnya, 1. Saya fokus pada apa yang bisa saya kendalikan. 2. Saya mengubah hambatan menjadi peluang. 3. Saya merespons kejahatan dengan kebaikan atau ketenangan. 4. Saya selalu jujur dan menepati janji. Diskusikan aturan-aturan ini.
Cari contoh penerapannya dalam film kartun, buku, atau dalam kehidupan nyata sehari-hari. Dan yang paling penting, jadilah contoh nyata bagi mereka. Anak-anak belajar bukan dari apa yang kita katakan, melainkan dari apa yang kita lakukan. Jika Anda sendiri sering mengeluh, marah karena hal-hal sepele, atau cemas akan hal-hal yang tidak dapat Anda kendalikan, semua nasihat Anda akan sia-sia. Dengan mempraktikkan stoicisme bersama anak, Anda tidak hanya membantu perkembangan mereka, tetapi Anda sendiri juga akan menjadi pribadi yang lebih tenang, bijaksana, dan bahagia. Ini adalah perjalanan bersama menuju versi diri yang lebih baik. Banyak orang mungkin mengira bahwa stoicisme mengajarkan kita untuk menekan emosi. Mari kita luruskan kesalahpahaman ini, sekarang juga karena ini sangat penting. Stoicisme bukan tentang penekanan, melainkan tentang kesadaran dan analisis. Seorang stoik tidak akan berkata pada dirinya sendiri, "Jangan sedih, jangan marah." Sebaliknya, ia bertanya, "Mengapa saya merasa sedih? Apakah harapan saya terhadap kenyataan terlalu tinggi? Apakah penyebab kesedihan ini berada dalam lingkup kendali saya?" Emosi adalah sebuah sinyal, seperti lampu indikator di dashboard mobil. Sungguh bodoh jika kita memecahkan lampu itu, atau berpura-pura lampu itu tidak menyala. Pengemudi yang bijak akan melihat apa yang ditunjukkan lampu tersebut, lalu mengambil tindakan. Hal yang sama berlaku untuk emosi. Ajari anak untuk tidak takut pada perasaannya, melainkan mendekatinya dengan rasa ingin tahu. Misalnya, "Wah, saya merasa sakit hati sekali saat ini." Menarik, mengapa? Pikiran apa yang memicu rasa sakit hati ini? Bisakah saya melihat situasi ini dari sudut pandang yang berbeda? Ini adalah pendekatan seorang ilmuwan, bukan seorang prajurit yang menumpas pemberontakan. Pendekatan ini mengembangkan apa yang kita sebut kecerdasan emosional. Anak belajar untuk tidak menjadi budak emosi, tetapi menjadi penguasa yang bijak. Seorang penguasa yang mendengarkan nasihat para penasihatnya, namun keputusan akhirnya tetap di tangan dia sendiri. Sebagai penutup bagian utama ini, mari kita fokus pada tujuan akhir dari semua yang kita lakukan. Mengapa kita mengajarkan stoicisme pada anak-anak? Bukan untuk menciptakan robot sempurna yang tidak pernah meneteskan air mata. Tujuan stoicisme adalah eudaimonia, atau jika dijelaskan dengan lebih sederhana, mencapai kondisi kehidupan yang sejahtera, bermakna, dan bahagia. Ini adalah kehidupan yang dijalani selaras dengan kodrat dan akal budi kita. Bagi seorang anak, hal ini akan terlihat seperti ini. Ia akan lebih jarang merasa terganggu oleh hal-hal sepele. Ia akan lebih berani mencoba hal-hal baru tanpa takut membuat kesalahan. Ia juga akan membangun hubungan yang lebih sehat dan kuat dengan sesama, yang didasari oleh kebaikan dan rasa saling menghormati. Ia akan memiliki ketahanan diri yang kuat, sebuah dukungan internal yang membantunya menghadapi kesulitan hidup yang tak terhindarkan. Mulai dari konflik kecil di sekolah hingga tantangan yang jauh lebih besar di masa depan. Anda tidak memberinya ikan, melainkan memberinya pancing. Anda tidak menyelesaikan masalahnya, tetapi memberinya seperangkat alat, tools, dan semacam sistem operasi mental, agar ia mampu menyelesaikannya sendiri. Kita tidak hanya membesarkan anak yang penurut, melainkan pribadi yang bebas, kuat, dan berbudi luhur, yang sanggup menjalani kehidupan yang baik, apapun yang terjadi. Jadi, apa rangkuman yang kita dapatkan? Lingkaran kendali yang memberikan kuasa atas hidupnya, kemampuan mengubah rintangan menjadi jalan, kecintaan pada nasib, amor fati, yang membebaskan dari penderitaan, persiapan mental menghadapi kesulitan yang mengurangi kecemasan, dan fokus pada kebajikan sebagai harta yang paling berharga. Ini bukan sekadar istilah filosofis yang abstrak. Ini adalah superpowers praktis yang membangun benteng jiwa yang tak tergoyahkan di dalam diri anak Anda. Ingat, stoikisme bukan tentang menjadi dingin dan tak acuh. Justru sebaliknya, ini tentang pemahaman yang mendalam terhadap perasaan dan bagaimana mengelolanya, bukan membiarkan emosi mengendalikan diri kita. Ini tentang menghadapi badai kehidupan apapun dengan pikiran yang jernih dan hati yang tenang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Anda memberikan anak Anda bukan sekadar nasihat, melainkan kompas sejati untuk menjalani hidup yang bahagia dan penuh kesadaran. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jika ide-ide ini menurut Anda bermanfaat, mohon berikan like dan subscribe ke saluran ini agar tidak ketinggalan video terbaru. Sekarang pertanyaan untuk Anda. Dari semua pelajaran stoik ini, mana yang akan Anda coba terapkan pada anak Anda pertama kali? Bagikan pemikiran dan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah.